Apa yang selalu teman-teman takutkan itu adalah fiktif, teman-teman. Dan apa yang selalu teman-teman khawatirkan, semua itu tidak akan terjadi, teman-teman. Yakinlah, teman-teman. Karena saya sudah mengalaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sahabat penderita GERD, anxiety, dan asam lambung dimanapun Anda berada. Nah, kita kembali lagi di sini. Selama beberapa menit ke depan, saya akan kembali bercerita tentang pengalaman saya menghadapi GERD ataupun asam lambung ini. Jadi penyakit ini tuh sebenarnya sepele, teman-teman ya, tapi cukup meresahkan. Meresahkan karena juga banyak yang menderita penyakit ini, dan mungkin juga banyak juga yang belum tahu ilmunya, belum tahu tentang karakter penyakit ini, sehingga ketika merasakan sensasi-sensasi yang ditimbulkan itu merasa panik dan juga tidak tahu caranya bagaimana bangkit dari penyakit GERD dan anxiety ini. Baiklah teman-teman, ini kita masih berada di dalam bulan puasa, berkah dari bulan Ramadan ini. Dan yang sedang berjuang melawan GERD anxiety segera diberikan kesembuhan. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman ya, yang saya ingin bahas adalah ini lebih ke psikosomatis ya, psikosomatis anxiety, tentang apa ya, sensasi-sensasi cemas, sensasi takut yang berlebihan, intinya yang mengarah ke pikiran-pikiran negatif. Baiklah, berikut ini adalah cara yang saya lakukan dulu untuk meredakan gejala atau sensasi cemas, panik, intinya takut yang berlebihan, teman-teman. Jadi silakan disimak dan perlu dicatat, teman-teman ya. Saya menjelaskan ini bukan asal-asalan, saya bukan ngarang-ngarang, karena sedikit banyak juga saya kutip dari orang-orang yang memang berkompeten dalam hal ini. Kemudian saya tuangkan ke dalam video ini, saya kemas menggunakan bahasa saya, dan harapannya teman-teman itu mendapatkan sugesti positif dari pengalaman yang saya bagikan ini, teman-teman. Silahkan disimak, jangan di-skip, supaya teman-teman tidak gagal paham. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Cara yang pertama saya lakukan adalah belajarlah berpikir positif sampai kita lupa bahwasanya kita itu sedang belajar. Nah, jadi di sini itu kita akan terus-terusan berpikir positif sampai kita lupa bahwasanya kita itu sedang belajar, teman-teman. Harapan saya seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang yang kedua, kenapa atau lantas kenapa kita harus berpikir positif? Nah, pengertian ini bukan berasal dari diri saya pribadi. Ini yang saya sampaikan ke teman-teman, bahwasanya pengertian ini saya kutip dari orang-orang yang memang berkompeten dalam hal ini. Kemudian saya kemas menggunakan bahasa saya. Berikut silakan disimak, teman-teman. Alasan kita harus berpikir positif adalah dengan berpikir positif, tubuh kita itu menjadi tidak mudah sakit. Loh, kok bisa? Ya bisa, teman-teman. Jadi di dalam tubuh kita itu terdapat sistem-sistem yang begitu canggih, dan perlu digarisbawahi juga, tidak ada satupun sistem di dunia ini yang melebihi kecanggihan pada sistem tubuh kita. Ketika pada kondisi normal, sistem yang ada pada tubuh kita itu akan bekerja secara perfect. Nah, contohnya begini, teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak, sebenarnya kita itu terlalu sering meracuni tubuh kita. Pasti banyak yang tidak sadar ya. Contohnya dengan apa? Dengan makanan-makanan yang sering kita konsumsi. Nah, zaman sekarang itu, teman-teman, begitu banyak sekali makanan-makanan yang terlalu banyak mengandung zat-zat yang ibaratnya sebenarnya itu tidak diperlukan oleh tubuh, bahkan itu merusak tubuh. Nah, akan tetapi sistem pada tubuh kita itu pada kondisi normal, mereka mampu meredamnya, teman-teman. Jadi racun yang terkandung dalam zat-zat makanan ringan, snack-snack yang mengandung semua bahan pewarna, bahan pengawet, apa itu, semuanya diredam oleh sistem yang ada pada tubuh kita. Nah, kebayang nggak bagaimana canggihnya sistem itu, teman-teman? Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah diriset untuk menghadapi segala ancaman. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan bahkan ketika ada sel-sel dalam tubuh kita itu yang rusak, sistem tersebut akan merepairnya, akan memperbaiki secara otomatis tanpa disuruh, tanpa diperintah. Nah, itu yang terjadi pada kondisi tubuh kita saat tubuh kita normal, teman-teman. Nah, sekarang kebalikannya, teman-teman. Kenapa kita tidak boleh berpikiran negatif terus-menerus? Nah, yang tadi harus berpikir positif, penjelasannya seperti itu. Dan sekarang kenapa kita tidak boleh berpikir negatif terus-menerus? Nah, penjelasannya seperti ini, teman-teman. Ketika kita terus-terusan negatif thinking, maka otak kita itu akan stres, teman-teman. Dan kondisi stres tersebut itu akan mempengaruhi sistem yang bekerja pada tubuh kita. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Sistem yang tadinya itu bekerja untuk merepair ataupun memperbaiki, bisa jadi dia akan malah merusak. Dan sistem yang tadinya itu bertugas untuk meredam, mengatasi, nah di sini bisa jadi dia bahkan akan memperparah, teman-teman. Itu terjadi ketika kondisi otak kita dalam keadaan
stres atau terus-terusan di bawah tekanan seperti itu teman-teman. Nah di sini tidak salah memang jika ada kata-kata yang sering kita dengar, yaitu adalah di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ketika pikiran kita itu sehat, dia akan melahirkan tubuh yang kuat. Maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya kata-kata itu adalah, menurut saya adalah pesan agar kita selalu memperhatikan kondisi jiwa kita, kondisi mental kita, kondisi pikiran kita, kondisi batin kita. Seperti itu teman-teman. Lantas bagaimana cara kita menjaga kondisi jiwa kita? Ya dengan cara kita berpikir teman-teman. Bagaimana cara kita berpikir itu akan menjaga kondisi jiwa kita. Tanda kutip, jangan berpikir terlalu keras. Itu akan menimbulkan dampak negatif terhadap tubuh kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semenjak saya terkena asam lambung itu, jadi saya merubah mindset berpikir saya. Jadi saya tuh sekarang lebih, kalau dulu ya, misalkan dulu dalam kegiatan saya itu 50 berpikir, 50 aksi. Nah, kalau sekarang yang saya lakukan itu 30 berpikir atau 20 berpikir, sisanya adalah aksi. Rezeki, maut, jodoh, dan semua ujian yang kita alami di dunia ini sebenarnya itu sudah tertulis teman-teman. Dan inilah pemahaman yang mengangkat moral dalam diri saya. Jadi saya lebih percaya diri dalam menghadapi GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi kuat apa usaha kita, sebenarnya semua itu sudah tertulis teman-teman. Dan satu keyakinan saya, bahwasanya setiap ujian itu pasti membawa rezeki di belakangnya ya. Jadi sakit itu adalah ujian teman-teman. Dan itu tadi sedikit penggalan kisah pengalaman saya bagikan ke teman-teman supaya bisa, siapa tahu bisa menghadirkan sugesti positif untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang melawan GERD, anxiety, dan asam lambung. Dan pesan-pesan saya untuk teman-teman, jadi mulai sekarang cobalah untuk teman-teman merubah mindset. Apa yang selalu teman-teman takutkan itu adalah fiktif teman-teman, dan apa yang selalu teman-teman khawatirkan semua itu tidak akan terjadi teman-teman. Yakinlah teman-teman, karena saya sudah mengalaminya dan saya juga sudah membuktikan teman-teman bahwasanya apa yang selalu saya khawatirkan dulu, apa yang selalu saya takutkan dulu, dan saya juga pernah saya tuangkan ke dalam satu video di awal-awal saya membuat video teman-teman. Saya dulu masih kecil, saya tidak yakin akan bertahan sampai dengan usia dewasa. Dan sekarang saya sudah menikah, punya anak 2, dan semuanya fine. Jadi semua itu fiktif teman-teman. Semua itu tidak akan terjadi. Itu semua murni sensasi yang ditimbulkan oleh asam lambung ataupun GERD ataupun anxiety. Jadi semua itu murni sensasi, murni gejala, bukan pertanda, bukan firasat, bukan apa-apa. Itu semua tidak ada teman-teman. Nah, itu saja pesan saya untuk teman-teman. Semoga teman-teman yang sedang berjuang melawan GERD, anxiety segera diberikan kesembuhan. Sembuh itu enak teman-teman. Jangan patah semangat, tetap berjuang. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.